Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi kepada dengan AR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan keempat di dalam gerak harmonik ya. Dan kali ini akan kita bahas kecepatan benda yang bergerak harmonik pada pegas dan pada ayunan sederhana. 3 kecepatan benda yang bergerak harmonik pada pegas. Ini pegas diberi bandul, akibatnya molor ya, molor sejauh Y0 ya, ini terus ditarik lagi sebesar Y0 ya. Lalu dilepaskan, akhirnya terjadi gerak harmonik bolak-balik dari P menuju ke Q, menuju ke P, menuju ke R, kembali lagi ke P, dan seterusnya ya. Titik Q dan titik R merupakan titik yang letaknya paling jauh terhadap titik acuan getaran, titik setimbang. Berarti saat benda bergetar melewati atau berada di titik Q atau R memiliki simpangan terjauh atau disebut amplitudo getaran. Pada getaran ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. Energi mekanik di Q sama dengan energi mekanik di P. Energi mekanik itu kekal di P dan di R, di Q itu semuanya sama, kekal. Energi misalnya di Q, energi mekanik di Q itu terdiri dari energi kinetik di Q ditambah energi potensial di Q. Energi mekanik di P itu sama dengan energi kinetik di P ditambah energi potensial di P. Sebagai informasi saja ya, bahwa energi kinetik itu sama dengan setengah mvq kuadrat ya, ditambah setengah KYQ kuadrat, itu sama dengan setengah MVP kuadrat ditambah setengah KYP kuadrat. Di titik Q, benda ini yang berayun ya, di titik Q maupun di titik R itu kecepatannya 0. Benda itu berhenti di Q maupun di R ya. Ini kalau di simpang di titik P itu yang 0 adalah bukan kecepatannya tapi simpangannya yang 0. Akhirnya ditemukan bahwa VP berarti ini dipindah sana ya. Jadi K A kuadrat dibagi M itu VP kuadrat, atau di sini VP sama dengan A akar K per M ya. K per M
per sekon, K per M. Vp itu kecepatan di titik P, yaitu yang disebut kecepatan maksimum, yaitu di titik setimbang. A itu amplitudo simpangan, atau amplitudo itu disebut juga simpangan terjauh. Oke, berikutnya kita akan menuju ke kecepatan pada ayunan. Kalau pada ayunan sederhana, titik P, titik setimbang, ya, merupakan titik acuan simpangan atau disebut titik setimbang. Titik Q dan titik R merupakan titik yang letaknya paling jauh terhadap titik acuan P. Berarti simpangan benda yang bergetar saat berada di titik Q dan di titik R memiliki simpangan terjauh atau disebut amplitudo, disingkat A, sepadan dengan getaran benda di ujung pegas. Fy gaya getar sama dengan K kali Y. Fy sama dengan K itu ini kali Y. Maka nilai K itu mg per L. Sedangkan kecepatan benda di titik setimbang pada pegas kan rumusnya seperti ini, sama dengan A akar K per M. Kalau pada ayunan, ya, pada ayunan itu V sama dengan, ya, V di titik setimbang maksudnya maksimum sama dengan A akar G per L. G per L, jangan sampai terbalik, satuannya meter per sekon, ya, hati-hati. Itu pada titik setimbang di pegas maupun di ayunan sudah ada. Lanjut, sekarang kecepatan getaran harmonik pada titik-titik sembarang di sepanjang lintasan benda, tidak harus di titik setimbang, ya, ini di titik-titik sembarang. Pada pegas dulu, pada pegas energi mekanik pertama sama dengan energi mekanik di kedua. Energi mekanik pertama EP1 ditambah EK1 itu sama dengan EP2 ditambah EK2. Ini rumusnya setengah K Y1 kuadrat ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah K Y2 kuadrat ditambah setengah MV2 kuadrat, ya. Setengahnya semuanya punya, maka semuanya dibagi setengah, ya. Ini tinggal KY1 kuadrat ini, ya. Ini setengahnya hilang, ya. Akhirnya V2 itu sama dengan yang depan ini dipindah, ya, pindah di main nanti. Ini KY1 kuadrat tambah MV1 kuadrat, ya, dikurangi KY2 kuadrat, ya. Ya, tuh. Seperti yang di sini. MV2 kuadrat sama dengan MV1 kuadrat
ditambah ini, ditambah KY1 kuadrat tambah ini KY1 kuadrat dikurangi KY2 kuadrat. Maka V2 kuadrat itu sama dengan MV1 kuadrat ditambah KY1 kuadrat dikurangi KY2 kuadrat. KY2 kuadrat. Lalu M-nya ini menjadi pembagi. Maka disempurnakan tulisannya menjadi V2 kuadrat kecepatan benda di tempat yang kedua kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah K per M kali Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. V1 adalah kecepatan benda yang bergetar harmonik saat benda di posisi pertama. Saat di posisi kedua ini, gitu ya. Oke. Lanjut sekarang pada ayunan. B. Pada ayunan sederhana, besarnya gaya getar Fy sama dengan mg per L kali Y, itulah Fy ya. Fy itu boleh ditulis begini, berarti K itu ini ya. K itu mg per L. Berdasarkan persamaan kecepatan getaran harmonik pada bekas kecepatan ya, maka gantikan besaran K dengan mg per L ya, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Itu ya. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah K per M ya, dalam kurung Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat ya. Hati-hati. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah mg per L dibagi M, K-nya itu ini, lalu dibagi M ini M-nya hilang ya, karena dibagi yang atas dibagi yang bawah ini. Ini tetap Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Maka persamaan menjadi V posisi kedua ya. Posisi kedua kecepatannya V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah G per L ya. Ini Y1 kuadrat, ini Y2 kuadrat. Itu ya. Rumusnya seperti itu untuk tempat benda-benda tidak harus di titik setimbang, di sembarang, yang penting pada lintasan getaran harmonik. Gitu. Terus kita masuk di problem. Pegas digantung vertikal memiliki konstanta 200 Newton per meter. Pada ujung bawah diberi beban bermassa 2 kg. Kemudian disimpangkan vertikal ke bawah sejauh 10 cm. Wah, berarti ini amplitudo ini ya. Dan terjadilah getaran harmonik ya. Jadi ini simpangan terjauh. Pertanyaannya, berapa kecepatan saat berada di simpangan A sejauh 0,06 meter
B. Tepat di titik setimbang, ya. Sekarang jawab yang pertama dulu, yang A. Kita lihat simpangan ini ya. V2 kuadrat ya, sama dengan V1 ya. Di tempat yang jauh di titik setimbang ini ada 10 cm ini. Nah, di titik sejauh 10 cm itu terjauh, itu kecepatannya 0 ya, kecepatannya 0, tapi jaraknya itu 0,1 kuadrat. Ini K-nya ya, 200, ini M-nya 2 kilo. Terus ditanyakan kecepatannya waktu berada di posisi 0,06 kuadrat. Ini terjauh, ini 0,06. Nah, V2 keadaan kedua itu kecepatannya 0 ditambah ini isinya 200 per 2 ya. Terus ini isinya tinggal 100, 0,01, ini 0,0036, hasilnya 0,08. Ini. Sekarang yang B, tepat di titik setimbang. Kita boleh menggunakan rumus ini. Yang maksimum itu di titik setimbang itu kecepatannya besar sekali ya. Di titik setimbang, simpangannya 0 itu di titik setimbang. Vmax sama dengan A K per M. Vmax sama dengan A nya 10 cm, 0,1 jadikan meter. Ini K nya 200, masanya 2. Maka ditemukan di titik setimbang itu kecepatannya 1 meter per sekon ya. Boleh menggunakan rumus ini, boleh ya, tidak harus menggunakan ini. Di titik setimbang ya, di titik setimbang itu berarti simpangannya 0 karena partikel itu ada di tempat yang jauh ya, sejauh A nya itu ya ini sama model gini bisa, tapi ini sama dengan 0 di titik setimbang ya. Ini betul 0 di tempat yang jauh, kecepatannya 0, di tempat yang jauh ini 0. Simpangannya di titik setimbang simpangannya 0 ya. Ini simpangannya sebesar amplitudo. Ini juga ketemu sama 1 meter per sekon kalau kita menggunakan rumus ini. Tapi boleh menggunakan rumus Vmax sama dengan A akar K per M. Ketemunya juga 1 meter per sekon kuadrat. Oke, ini ada ralat nih, ada ralat ya. Ayunan sederhana panjang talinya 10 meter ya. G 10 meter per sekon kuadrat. Ini yang diralat ya. Saat benda menyimpang sejauh 10 cm, kecepatannya 0. Ini 0 ini. Jadi ini akhirnya jadi amplitudo. Saat simpangannya sebesar 10 cm, itu kecepatannya 0. Berarti ini amplitudo ya. Ini diralat ini jadi 0.
Tentukan kecepatan harmoniknya saat benda berada di suatu titik sejauh 8 cm dari titik simbang dan pada titik simbang, seperti pada problem nomor 1 ya. Ini isinya 0, 10 per 10 ya. Ini adalah 0,1, ini 0,08 ya, seperti yang ditunjukkan ini 0,08. Maka ini 0, ini 1, ini 0,1 kuadrat, yang ini 0,08 kuadrat. Berarti kalau dikurangkan nanti hasilnya 3,6 kali 10 pangkat min 3 di sini ya. Hasilnya adalah 0,06 meter per sekon ya. Pada simpangan 8 cm itu kecepatannya 0,06. Sekarang kalau simpangannya 0 ya, maka berapa kecepatannya ya? Oke, ini menggunakan cara biasa. Vmax sama dengan V1 kuadrat ditambah G per L. Ini amplitudonya ya, ini di titik simbang berarti 0. Terus awas, ini bukan 0,8 tapi 0. Ini 0 ya, 0. Ini 10 per 10, ini 0,1 dikurangi 0 ya, maka hasilnya Vmax-nya 0,1 meter per sekon. Boleh menggunakan yang kedua ini, boleh menggunakan Vmax sama dengan A akar G per L ya, A akar G per L, ketemunya juga 0,1 meter per sekon ya. Oke, demikian pertemuan pada kali ini untuk membahas kecepatan getaran harmonik ya. Oke, semoga cita-cita kita tercapai. Kami akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.